Halo sahabat Nova, saya Dr. Gigi Zahroturiyat. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan para sahabat Nova sekalian. Ini pertanyaannya adalah, ini dari Anime Edit ya. Kak, saya sering kumur pakai air garam dan terbukti mau hilang sakitnya. Tapi kok beberapa hari ini udah nggak berefek lagi ya? Please jawab Kak. Nah, jadi seperti tadi sudah di sesi sebelumnya bahwa berkumur dengan air garam itu adalah salah satu alternatif obat sementara, pemberian obat sementara. Jadi bukan sebagai obat yang akan mengobati sakit gigi yang sebenarnya. Sakit gigi yang sebenarnya harus tetap diperiksakan, kemudian ada beberapa obat yang lain untuk menghilangkan sakitnya itu. Juga harus dicari penyebabnya. Apakah karena gigi berlubang, apakah karena karang gigi. Nah, itu tadi. Sehingga perawatannya juga berbeda, maka obatnya juga tentu saja berbeda. Sehingga air garam tadi tidak akan memberikan efek menghilangkan sakit itu untuk semuanya, untuk seterusnya. Karena yang dihilangkan itu hanya bersifat sementara, sementara penyebabnya belum diobati atau dihilangkan, begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Wakar Diwa. Bisa nggak caranya menghilangkan permanen sakit gigi keropos dengan minum obat saja, tanpa pasang gigi palsu atau ke dokter? Tentu saja tidak bisa. Karena kalau terjadi sakit gigi keropos atau berlubang, maka itu tidak bisa ditangani dengan hanya minum obat. Karena tidak ada satupun obat yang akan kemudian menumbuhkan gigi yang keropos itu tadi. Maka itulah perlunya untuk ke dokter gigi sehingga bisa kemudian konsultasi tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi sakit gigi keropos itu. Pertanyaan selanjutnya dari Yusi 2837. Gigi yang sakit udah dicabut, tapi kenapa gigi yang lain ikut sakit? Mana nggak sembuh-sembuh, udah hampir sebulan. Gimana ini dok? Nah, gigi yang sakit udah dicabut, maka yang itu sudah selesai permasalahannya. Gigi yang lain ikut sakit, tentu karena juga ada hal yang dialami oleh gigi itu. Bisa jadi gigi itu sakit karena berlubang, gigi itu sakit karena banyaknya karang gigi, maka dan tidak sembuh-sembuh sudah hampir sebulan, itu berarti sudah infeksi yang parah. Maka harus ke dokter gigi itu tadi untuk mengetahui penyebab yang bisa jadi berbeda dengan gigi yang sudah dicabut sebelumnya. Iya, ini kan beda gigi ya, bukan gigi yang sama. Karena gigi yang sudah dicabut kan sudah tidak sakit lagi. Dari SD Marfuah Education. Gimana kalau nggak bolong giginya tapi sakit banget? Udah berobat, udah suntik, masih saja. Ada sesuatu yang aneh di sini, udah suntik itu tadi. Mungkin udah suntik jus. Maksudnya jadi nah tapi ada pertanyaan penting di sini. Ini yang sering terjadi. Gimana kalau nggak bolong giginya tapi sakit banget? Nah, itu benar-benar setelah pemeriksaan biasanya ditemukan ada setitik atau lubang yang sangat kecil terlihat, tapi ternyata di dalamnya itu besar. Sudah terjadi infeksi yang sangat parah. Itu kalau bahasa Perancisnya itu ngerong. Jadi kayak goa. Mulutnya itu kecil, lubang di permukaannya kecil, tapi di dalamnya itu sudah sangat besar dan sangat dalam. Nah, sering yang terjadi adalah kejadian seperti ini. Enggak ada dok, cuman enggak lubang dok. Padahal ternyata ada lubang tapi kecil. Atau sebenarnya lubangnya tersembunyi di antara dua gigi, di sela-sela. Yang itu kita tidak bisa melihat sendiri. Itu tadi. Intinya tetap harus memeriksakan.
Iya, ketika sakit, sudah sangat sakit banget, itu berarti, sudah tubuh sudah memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam, mulut kita ini, gigi kita yang sakit ini. Dari Luko Ardanu, ya katanya sambil curhat ini. Serius ini nanya, ketika saya mengkonsumsi obat sakit gigi ternyata tidak ampuh, masih sakit. Dan ketika saya merasa kebingungan, bagaimana caranya bisa sembuh itu gigi, saya emosi terlalu tinggi, lalu sengaja minum alkohol. Sakit ini kah sembuh tuh gigi? Gimana sih konsepnya minuman haram malah sembuh? Oke, yang pertama, ketika saya mengkonsumsi obat sakit gigi ternyata tidak ampuh, masih sakit. Nah, ini poin 1. Jadi ketika terjadi sakit gigi, ini nggak bisa hanya misalnya, udah aku beli obat warung aja. Karena sakit gigi ini, tadi sudah jelaskan berkali-kali, disebabkan oleh bakteri yang berarti itu ada infeksi. Maka obatnya itu tidak hanya untuk menghilangkan sakit, tapi juga antibiotik. Nah, seperti itu. Anti radang, dan ada beberapa macam yang lain. Sehingga ketika sangat sakit gigi, lalu minum satu obat, terus kok enggak sembuh-sembuh, tidak ampuh, maka itu disebabkan karena satu sakit gigi itu tadi tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu jenis obat. Ada beberapa jenis yang lain, antibiotik, analgesik, terus antiinflamasi, ya, seperti itu. Jadinya nggak bisa diklaim bahwa satu obat bisa menyembuhkan. Yang kedua, bagaimana penjelasan ilmiahnya minuman beralkohol terus jadi sembuh? Kita ingat bahwa di masa lalu ketika belum ada anestesi, orang itu dibuat mabuk, nggak sadar dengan alkohol, termasuk juga heroin, obat-obat narkoba jenis untuk membuat kesadaran menurun atau tidak sadar itu. Jenis-jenisnya ada banyak yang dipakai untuk membuat tidak sadar itu tadi. Jadi mekanismenya ketika minum beralkohol, kandungan alkohol itu tadi mempengaruhi saraf-saraf, membuat saraf kesadaran tidak merasakan sakit. Tetapi ketika pengaruh alkohol itu tadi sudah rilis, sudah hilang, maka akan sakit lagi, begitu. Jadi ini bukan sebuah keajaiban, mukjizat, itu bukan. Ini adalah konsep ilmiah bahwa alkohol, narkoba itu memberi efek ketidaksadaran itu tadi, mempengaruhi saraf-saraf sehingga saraf tidak merasakan sakit. Begitu penjelasannya. Tidak menyembuhkan ya? Iya, tidak menyembuhkan, hanya sebentar saja. Para sahabat Nova sekalian, sekali lagi gigi itu penting bagi kualitas hidup, untuk menjalani hidup dengan berkualitas, karena gigi itu tadi menjadi alat kita untuk makan, mencerna makanan dengan baik, sehingga makanan itu bisa diserap dengan baik juga. Yang kedua, alat untuk kita berbicara, berkomunikasi, berbicara dengan lafal yang benar, sehingga ketika tidak mempunyai gigi atau mengalami kerusakan gigi, itu juga akan mempengaruhi cara komunikasi kita. Yang ketiga, secara estetika, itu memberi rasa percaya diri pada diri kita, sehingga sangat penting untuk benar-benar memperhatikan kesehatan gigi dan mulut ini. Demikian sahabat Nova. Nah, itu tadi sahabat Nova seputar informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini.